Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Rahmani, saya dari SMA Negeri 8 Kota Bogor. Hari ini saya akan membahas tentang dampak sosial media. Seperti yang kita tahu, sosial media itu sudah sangat erat dengan kita. Sekarang, siapa yang tidak punya sosial media? Saya rasa hampir semua memiliki sosial media. Yang pertama, kita cari perbedaan antara media cetak, media online, dan media sosial. Media cetak adalah media yang dicetak, yang bisa dipegang fisiknya, seperti koran, majalah, seperti itu. Kemudian media online, media yang sudah menggunakan teknologi untuk menyebarluaskannya. Tidak ada fisiknya, jadi seperti ada berita-berita yang bisa kita baca di online, wikipedia.id, kemudian ada ensiklopedia, ada berita liputan 6 yang bisa diakses secara online, seperti itu. Kemudian sosial media adalah media online yang memungkinkan adanya interaksi. Jadi tidak hanya berita, tapi juga memungkinkan untuk terjadinya interaksi. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi salah satu jenis dari bentuk teknologi yang berkembang amat pesat melalui fitur andalannya, yaitu internet. Jadi media adalah perantara, sosial merupakan kata sifat atau sebuah hal yang berkenaan tentang masyarakat. Dari seperti yang di judul tadi, mari kita bahas tentang dampak sosial media. Yang pertama kita akan bahas dampak positifnya. Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna, perubahan cara hidup dan perubahan cara kerja. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. Di internet, ada sosial media yang membuat pengguna lain tetap terhubung satu sama lain. Jadi, dengan adanya media sosial, kita dapat mengenal orang yang jauh. Kita dapat seperti istilah yang jauh menjadi dekat, seperti itu. Jadi kita tidak harus bertemu, kita bisa hanya lewat chat, lewat telepon, lewat video call, seperti itu. Kemudian perubahan cara hidup. Dulu kita bekerja keluar, belanja keluar, kemudian memulai usaha kita harus tetap keluar untuk membuka usaha. Jenis pekerjaan yang itu-itu saja dan berbagai pelayanan lain. Dan sekarang kita sudah bisa bekerja dari rumah, WFH, kita bisa memanfaatkan yang namanya internet dan sosial media. Kita dapat berinteraksi seperti ini. Jadi guru tidak hanya bisa ditatap muka, tapi juga bisa dilakukan secara online. Kemudian belanja online, kita tidak perlu jauh-jauh ke toko. Kita bisa hanya dengan satu gadget, kemudian kita tanya satu kali jempol, satu kali ketik, kita tanya, ada nggak? Ada, oke, kita belanja. Seperti itu. Kemudian memulai usaha, kita bisa mulai menjadi dropshipper, di mana kita tidak memegang barangnya, tapi barang dari pihak A, kemudian kita hanya memasarkan ke pihak teman-teman kita, kemudian kita order lewat online juga. Kemudian perubahan jenis pekerjaan, yang tadinya jenis pekerjaan itu hanya guru, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilihat secara fisik, dan sekarang berubah, kita dapat mengenal yang namanya YouTuber, content creator, dan lain-lain. Kemudian perubahan cara kerja. Teknologi informasi juga berhasil mengubah cara kerja manusia dalam berbagai macam profesi. Jadi yang dulunya seperti dokter dulu hanya dicek secara fisik, kemudian disentuh menggunakan stetoskop dan lain-lain, dia hanya menganalisis, kemudian sekarang ada komputer, di mana dari hasil itu tidak hanya bisa dibaca oleh dokter, tapi dibaca oleh komputer, kemudian komputer menghasilkan yang namanya data.